Selamat pagi, kita bersyukur karena Tuhan boleh memberkati dan menyertai kita sampai saat ini. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan di hari ini kami hendak sejenak mendengarkan sabda firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat memelihara firman-Mu serta mewujud nyatakannya dalam sikap perilaku hidup sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, menerangi jalan kami, firman-Mu menjadi landasan untuk kami melangkah menjalani kehidupan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Esra pasal 7 ayat 21. Esra pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang mengatakan demikian. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di seberang Sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bait Allah yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu Babel menyerang Yerusalem telah dibangun kembali ketika umat Allah, yaitu Yehuda, pulang dari pembuangan Babel. Mereka ketika pulang dari Babel membangun kembali negeri mereka, secara khusus mereka membangun bait Allah. Dan ketika bait Allah selesai dibangun, tentu saja masih banyak perlengkapan-perlengkapan, perabot-perabot, dan juga kelengkapan-kelengkapan lain yang harus dipenuhi, yang harus dibeli, dilengkapi. Dan oleh karena itu, Raja Artasasta, raja yang memerintah kerajaan Persia, menggantikan pendahulunya yaitu Kores dan juga Darius, mengeluarkan suatu surat perintah untuk mendukung kelengkapan peralatan ataupun perabotan yang diperlukan di bait Allah. Raja Artasasta mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat
Dan isinya adalah segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra haruslah dilaksanakan dengan seksama. Maksudnya segala yang diminta oleh Imam Ezra berkaitan dengan kelengkapan perabotan Bait Allah yang baru dibangun harus dipenuhi. Dan perintah itu jelas dan tegas bahwa Bait Allah harus secara total 100% berdiri dan perabot-perabotnya dilengkapi. Dan tidak hanya itu, Raja Artasasta mengeluarkan satu perintah agar Ezra mengangkat pemimpin dan juga hakim-hakim untuk menghakimi, untuk memutuskan perkara yang dihadapi oleh umat Allah. Dan juga Raja Artasasta mengeluarkan satu perintah, yaitu para imam, orang Lewi, penyanyi, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan Bait Allah tidak boleh dikenakan pajak, upeti, atau bea. Dan terakhir, Raja Artasasta juga memerintahkan kepada Ezra untuk mengajar umat Allah tentang hukum-hukum Allah bagi mereka yang belum mengenal hukum Allah itu. Mereka harus diajar sehingga mereka tahu dan mengerti. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Raja Artasasta bukan seorang yang beribadah kepada Tuhan Allah. Ia tidak beribadah kepada Tuhan Allah. Dia bukan bagian dari umat Allah, tetapi ia hidup takut akan Allah. Dia mendukung penuh pekerjaan pembangunan Bait Allah dan juga perlengkapan Bait Allah, perabot-perabotnya. Dia mendukung penuh untuk pemenuhan perabot dan perlengkapan di Bait Allah yang baru selesai dibangun. Sini kita melihat bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk menghadirkan kehidupan umatnya yang mengalami damai sejahteranya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Raja Artasasta yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel, yang tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel, tetapi ia mendukung penuh pekerjaan pembangunan Bait Allah dan penyelesaiannya. Dan semua itu dia lakukan karena ia hidup takut akan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, jika Raja Artasasta tidak mengenal Tuhan Allah Israel, hidup takut akan Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita adalah umatnya yang telah diselamatkannya. Apakah kita hidup takut akan Tuhan? Apakah kita mau melaksanakan perintah-perintahnya? Kalau boleh jujur, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang adalah umatnya, kita sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi kita tidak hidup takut akan Tuhan. Kita tidak hidup taat pada perintah-perintahnya. Kita bahkan mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Kita bukannya mendukung pembangunan rumah Tuhan, kita tidak mendukung pekerjaan Allah di gerejanya, malah kadang kita menjadi penghambat
untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Mari kita introspeksi diri. Kita malu seharusnya kepada Raja Artasasta yang tidak mengenal Tuhan tetapi hidup takut akan Tuhan. Bahkan ia mendukung penuh penyelesaian bait Allah, penyelesaian pembangunan bait Allah, dan juga pemenuhan kelengkapan dan perabotan-perabotan bait Allah. Ia mendukung sarana prasarana peribadahan bagi umat. Ia mendukung kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Allah. Mari kita jalani kehidupan kita hari ini dengan hidup takut akan Tuhan, dan kita juga mau mendukung penuh pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami, untuk kami boleh mendukung pekerjaan-Mu. Kami adalah umat-Mu, biarlah kami boleh mendukung seluruh pekerjaan Tuhan. Layanan yang dilaksanakan oleh gereja-Mu kami boleh dukung penuh. Kami boleh mendukung kegiatan pembangunan akan umat-Mu, pembangunan gereja-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kami juga belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh hidup berdasarkan kasih dan kehendak-Mu. Kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang bergumul Tuhan beri kekuatan iman. Bagi mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.